selama paling enggak 8 bulan ini jadi concern saya seluruh Indonesia ya, karena banyak video-video yang ini terakhir saya nanganin sama ini di tahun lalu ya, ada empat anak berkembang jadi 20 anak. Nah, jadi begitu kemarin saya dengar ini, apalagi ini kan kampung saya bukan hanya dapil ya, ada ini juga apa namanya, ya emosi juga lah kalau ada anak-anak kita, karena ini anak-anak ini kan apa namanya. Saya pertama memang secara khusus cari waktu datang dengan cepat ya, setelah saya mendapatkan berita tentang soal kasus dugaan tindakan pidana terhadap anak kecil, tindakan kekerasan terhadap anak kecil Ananda Alfat tadi itu. Nah, saya memang 8 bulan terakhir ini atau setahun ini memang concern terhadap masalah yang dialami oleh anak-anak kita, terutama kekerasan, termasuk kekerasan seksual ya. Ada beberapa yang sudah langsung saya dampingi, termasuk berapa 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu di Asahan itu ada 4 korban, kemudian jadi 20 korban dan seterusnya. Jadi saya melihat ini lama-lama fenomena makin meluas sebetulnya di masyarakat kita ya. Jadi dan ini mengancam, menurut saya mengancam masa depan bangsa Indonesia, karena yang dikorbankan adalah anak-anak. Anak-anak itu kan masa depan kita. Jadi kalau anak-anak ini kita tidak lindungi, kita biarkan mereka mendapatkan trauma, kekerasan, itu bisa cacat, ya, cacat fisik juga cacat mentalnya. Nah, kalau sudah sampai cacat mental itu kan bahaya. Jadi kita nanti akan menjadi manusia-manusia Indonesia yang lemah di masa depan karena mentalnya rusak. Nah, untuk kasus ini, alhamdulillah saya terima kasih sama Pak Wali Kota dan jajarannya sudah langsung bertindak cepat, ya, sudah langsung mengunjungi ke rumahnya. Tadi juga sama-sama kita ke rumah sakit, gitu ya. Dan sudah ada rencana-rencana lah ya, rencana-rencana kita membantu Ananda korban itu untuk segera bisa dipulihkan. Tadi kita dapat alhamdulillah secara fisik kita ketemu langsung sama di rumah sakit umum daerah sama dokternya Pak Dr. Joko. Sudah tidak ada lagi, sudah semuanya normal. Ya mungkin tinggal sedikit-sedikit lagi saja. Tadi sudah disiapin juga obatnya. Nah tinggal Pak Pemko Wali Kota juga sudah memberikan konselor ya untuk melayani secara psikis, terus didamping oleh kepala dinas pendaya perempuan, ada kepala dinas pendidikan. Ini dari Asahan saya bawa teman-teman LPAI ya, LPAI dan kemudian dinas P3KB P2KB P3A. Nah, karena memang si korban ini rupanya warga Asahan. Jadi ini koordinasi antara Kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan. Nah, untuk masalah si pelakunya, saya barusan mendapatkan keterangan ya. Jadi perlu saya jelaskan juga kepada masyarakat supaya kita sama-sama mengawal ini. Jadi pada masyarakat saya harap tenang ya, kita ikuti proses ini. Tadi saya tanya sama petugas, ada Pak Kasat Serse-nya ya, bahwa memang pengaduan ini dilakukan tanggal 19 Mei terhadap kejadian 4 Mei. Nah, waktu itu memang sudah mulai dicarikan ya penelusuran lah ya, penyelidikan, ya tidak didapatkan bukti yang cukup. Nah, ketika kemarin kejadian pun akhirnya dibawa ke sini, itu udah diinterogasi. Nah, dua-duanya sampai sekarang belum mengaku. Nah, baru satu yang ditetapkan tersangka. Ini sekarang lagi dicocokkan informasi yang dari Ananda dan keluarga itu sudah pernah dicocokkan bahwa memang beberapa kali pernah dibawa ke rumah karena memang sering dijemput terlambat, alasannya itu ya, dan kemudian pada saat di rumah memang sering dikasih handphone untuk main game, kadang-kadang juga dikasih bekal uang gitu ya. Nah, sampai segitu aja. Tadi mereka tidak mengakui bahwa ada perbuatan tindakan pidana yang lain setelah itu. Nah, ini yang harus kita cocokkan. Dan memang pihak kepolisian kesulitan untuk menginterogasi anak kita ini
kita memang ada keterbatasan, makanya sekarang didampingi oleh konselor, psikolog, dan kemudian juga advokat. Nah, mudah-mudahan ya, saya tadi titip sama Bapak Kepolisian, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak polisian untuk mengungkap seterbuka-bukanya kasus ini, dan kalau memang terbukti ada tindak pidana, saya kira memang harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan ini informasi yang bisa yang menenangkan masyarakat kita juga, ya. Sudah kita serahkan, kita kawal nih Bapak Kepolisian untuk menjaga itu, dan nanti follow up juga dari terhadap anak itu, nanti kita terus memantau ya, supaya Anda Alfat itu bisa terus nyaman kembali sekolah, karena sudah berapa bulan tadi nggak sekolah ya, bisa sekolah dengan normal lagi kehidupannya. Dan tadi LPAI juga akan koordinasi dengan LPA Pusat, biasanya ada program beasiswa juga. Nah, nanti pokoknya kita full ada perhatian lah. Dan satu lagi saya minta juga kepada kepolisian ya, untuk bisa ya, termasuk pemerintah daerah gitu ya, untuk alert ya, untuk waspada. Ini saya kira ini gejala gunung es. Saya yakin mungkin satu persatu ini pelan-pelan terungkap. Ini bayangin aja, dalam 4 bulan saya udah nemuin kasus ini di kampung saya, di kampung kita gitu. Jadi artinya ini sudah mulai menjadi penyakit wabah yang kita harus cepat mendeteksi itu. Jadi ya ada LPAI, nanti mungkin segera Pak Wali bentuk KPAI-nya juga di sini. Ya, di Asan sudah ada, ya kepolisian, kita semualah masyarakat ya. Dan kepada saya sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, Bapak Ibu terutama, apalagi di kampung kita ini di Sumatera Utara, di Asahan, Bapak Ibu kalau ada terindikasi anaknya ya yang bertindak tanduk aneh, kesakitan tanpa sebab, atau sudah ketahuan mengaku ya, jangan ini disimpan, jangan ini dijadikan aib ya. Kita harus lawan orang-orang yang melakukan seperti ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi Bapak, untuk pemeriksaan terhadap kedua terlapor yaitu suami dan istri, jadi sudah kita lakukan pemeriksaan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, untuk adanya keterangan yang sinkron, tetapi untuk tindak pidana tersebut sementara tidak diakui oleh terlapor dan juga istri. Jadi untuk sekarang sudah kita tetapkan tersangka terhadap 1 orang, yaitu atas nama DS alias A. Jadi sudah kita tahan juga di Tahti. Untuk 1 lagi atas nama ADK sedang kita lakukan pendalaman, yaitu istri dari terlapor. Sedang kita lakukan pendalaman, jika nanti terdapat 2 alat bukti yang cukup akan kita tingkatkan status. Tapi tidak mengakui, tapi dijadikan tersangka. Itu alasan polisi seperti apa itu? Untuk dasar kita menetapkan tersangka, keterangan tersangka itu bukan merupakan alat bukti. Jadi terlepas dari tersangka mengaku atau tidak, kita sudah memiliki 2 alat bukti, makanya kita tetapkan terlapor menjadi tersangka. Kondisi istrinya saat ini berada di mana? Untuk sekarang istri sedang berada di rumah mertuanya kemarin. Berarti dilepas ya? Bukan dilepas, karena memang status masih saksi, jadi kita tidak melakukan upaya-upaya lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.